aku. Dan itu jadi memori yang gak bisa lepas di dalam tubuh aku dari ujung ke ujung. Jadi kenapa sekarang aku selalu melindungi ibu aku. Aku gak mau ibu aku sakit lagi. Waktu aku SD, ayah aku itu pernah kerja jadi agensi TKW. Nah, kalau ada TKW yang masuk, otomatis ayah aku bakalan dapat penghasilan. Nah, di situ keadaannya lagi sepi banget. Jadi nggak ada TKW yang masuk. Dan di situ ibu aku merelakan untuk menjadi TKW di Malaysia, ninggalin aku demi anaknya bisa makan. Waktu itu aku kangen banget ibu kapan pulang. Yang ada di pikiran aku tuh ibu jadi pembantu segala macam. Terus waktu aku masih TK, masih gemes-gemesnya, itu ibu aku jualan nasi uduk dekat sekolah aku. Dan semua anaknya tuh ngebantuin, tapi dalam artian gak perlu dibahas. Pas udah gede, gak perlu kayak, gue tuh bantuin lu bu, bantuin lu jualan nasi uduk, bantuin lu segala macem. Gak perlu. Kita juga ada kewajiban sebagai anak untuk membantu orang tua. Memori yang melekat di otak aku juga, itu ayahku suka selingkuh, suka main kasar, minum, mabok. Tapi alhamdulillah sekarang udah berubah. Kenapa gak bercerai dari dulu aja? Itu ibu aku mempertahankan sampai aku masuk SMA, karena dia pengen anak-anaknya tuh udah besar dulu, baru ibu sama ayah aku bisa pisah. Ini sedikit cerita yang bikin aku kuat sampai sekarang. Dulu pas aku SMA, itu ibu aku kerja jadi tukang pijit. Dan dia kebetulan mijitin temennya di Jakarta. Terus di sekolah tuh aku keadaannya lagi drop banget. Terus aku pingsan, masuk rumah sakit. Dan di situ ibu aku pastinya lagi mijitin. Ada telepon masuk dari sekolah. Anaknya, ini ibu sakit. Dan dia minta izin ke temennya yang dipijitin. Stop dulu ya, pijitnya gak apa-apa, gak dibayar. Yang penting gue bisa nyusul anak gue yang ada di rumah sakit. Gila banget gak sih pengorbanannya? Sebenarnya masih banyak banget memori yang disimpan di otak aku, tapi gak mungkin aku ceritain ke kalian semua. Cukup ini jadi cerita aku dan keluarga aku aja. Yang penting aku udah kasih beberapa poin ke kalian, dan itu jadi alasan kenapa aku sekarang selalu sama ibu aku. Karena emang dari kecil aku tuh deketnya sama ibu. Bahkan ibu aku kabur dari rumah aja tuh aku ikut naik bis ke Jakarta, ke rumah mbah aku. Oke, ini tentang kakak aku yang dari kemarin ngejelek-jelekin ibu aku, yang bilang abis cerai ibu aku tuh ngilang bertahun-tahun dan dia yang ngurus adik-adiknya. Itu sebenarnya salah banget. Emang bener aku sempat tinggal di rumah kakak aku pas orang tua aku cerai, tapi di situ aku merasa nggak betah dan juga aku kayak ngerasa ngeganggu keluarganya. Jadi aku memutuskan untuk ngekos, dan di situ ibu aku selalu nengokin aku. Cuman diem-diem. Kita ketemuan di mana? Di tukang bakso atau di stasiun, dimanapun itu ibu aku selalu inget sama anak-anaknya. Ini poin yang sangat menyakitkan banget. Jadi dari kemarin banyak banget DM yang masuk. Itu cuman buat ngata-ngatain ibu aku, ngatain matre lah, ibu gak tahu diri lah. Dan itu sakit banget, lebih sakit daripada kalian ngatain. Alasan kenapa aku beliin mobil untuk ibu aku itu salah satunya biar dia aman. Kalau naik motor waktu itu lagi musim begal, jadi aku khawatir banget kalau misalnya dia pulang malam, entah itu dari pesantren atau dari rumah temennya. Jadi aku beliin mobil biar dia nyaman juga, gak kecapean. Dan kenapa aku gak beliin mobil untuk ayahku? Ntar dulu, sabar satu-satu. Aku
aku teh bukan miliarder, aku teh harus nabung juga, aku juga banyak kebutuhan hidup yang harus aku penuhin. Jadi satu-satu, nggak semuanya langsung. Capek kalau diceritain mah kayak sinetron. Dan yang dibilang kakak aku kalau ibu aku itu ngelarang aku untuk kasih uang ke ayah aku itu salah besar. Kalau ayah aku minta mobil, sabar. Aku juga pengen punya tabungan masa depan. Aku juga pengen bahagiain diri aku. Aduh, kenapa aku jadi lemah gini? Jadi selama aku punya penghasilan, itu uangnya aku tabung dan gak bisa diambil dalam jangka waktu panjang. Mungkin sekitar 20 tahun lagi bisa diambil. Sebelum acara lamaran kemarin, itu aku, Herlambang, dan ayah aku ketemu. Dan di situ ayah aku bakalan merestui kalau misalnya aku bisa ngasih dia mobil atau berupa uang ratusan juta. Aku mengiyakan apa yang dimau ayah aku karena aku percaya pasti rezeki bakalan datang berkali-kali lipat kalau misalnya niat kita baik. Jadi di situ ayah aku datang ke acara lamaran aku. Rencana aku menikah habis lebaran. Jadi di situ aku nabung. Fokus nabung bukan untuk acara nikahan aku. Aku pengen menikah yang sederhana aja. Di situ aku nabung gimana caranya aku bisa beli barang yang ayah mau, dan supaya ayah juga merestui dan mau menjadi wali di acara nikahan aku. Ternyata kemarin-kemarin aku lagi merasa butuh teman, merasa jatuh. Pokoknya perasaan aku tuh campur aduk, dan aku minta ke Herlambang, gimana kalau menikah kita dimajuin aja. Karena aku nih tipe orang yang mendem kalau ada masalah, jadinya jerawatan. Aku mau cerita ke ibu aku juga, aku gak mau ibu aku sedih, jadi aku cuma bisa cerita ke Herlambang. Dan disitu alasan aku pengen cepet-cepet nikahnya dipercepat biar aku kembali happy lagi kayak Hanum yang dulu lagi, selalu ceria, apa aja diketawain gak jelas. Tapi sekarang ada yang mengganjal di hati aku. Jadi aku ngerasa kayak ini kok bukan diri aku.